Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya di sore hari. Alhamdulillah terang ini. Sehat walafiat dengan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan sahabat semua juga dalam kondisi sehat selalu. Hari ini, sore ini saya akan melanjutkan satu cerita kemarin, yaitu tentang manakibnya beliau Sultan Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, jadi kita masih berputar dengan manakib supaya kita bisa mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada istilah kalau orang sering bilang tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita dengan makin banyak mengetahui sejarah beliau, kehidupan beliau dari lahir beliau sampai berpindah atau bergeser ke alam maqabir, kita bisa tumbuh mahabbah dan cinta kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Yuk kita mulai saja, yaitu ketika itu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani masih di usia remaja. Kemarin judulnya juga masih usia remaja, kita itu ya usia remaja beliau. Suatu saat beliau ya pada umumnya remaja, tapi beliau memang ditakdirkan menjadi orang yang soleh, solihin, menjadi aulia kekasihnya Allah. Beliau pun juga bekerja, yaitu bekerja pergi ke ladang atau ke sawah, yang mana beliau itu di situ akan membajak istilahnya membajak mengerjakan sawahnya. Yang di situ kebetulan ada sapi. Jadi ada sapi. Ketika beliau bertemu sapi itu, malah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ditegur karena mau bekerja itu malah ditegur oleh sapi. Ditegur ya, "Hei Abdul Qadir." Ya, sapi yang ngomong ini biiznillah ya, tentu atas izin Allah, sapi diizinkan ngomong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ketika beliau masih remaja ya. "Hai Abdul Qadir, kamu ditakdirkan bukan untuk sebagai pekerja mengerjakan saya nyanggul di sawah atau di ladang." Ya, ketika itu Syekh Abdul Qadir juga kaget karena ditegur sapi seperti itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani cuman diam memperhatikan omongan sapi tadi. Kemudian beliau pun nggak menjawab apa-apa. Kemudian beliau pulang. Sambil pulang ini sambil merenung, ya Allah, karena memang beliau itu sangat mencintai ilmu. Kemudian sambil pulang, sambil berjalan, beliau timbul keinginannya yang sangat dalam. Memang beliau itu karena memang ingin menggali ilmu, mengaji, menuntut ilmu lebih banyak. Kemudian pulang, beliau minta izin kepada ibunya. Setelah sampai rumah, beliau itu bicara ngobrol sama ibunya, yaitu ibundanya Fatimah. Ya, jadi ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sayyidah Fatimah namanya. Kemudian beliau menceritakan kejadian yang dialami tadi karena diajak ngobrol sapi, ditegur seperti itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama ibunya, "Wahai bunda, izinkanlah aku, pasrahkanlah aku kepada Allah, supaya aku ini bisa untuk menuntut ilmu, mengabdi kepada Allah." Itu permintaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada ibundanya Sayyidah Fatimah. Kemudian setelah dipikir-pikir, karena memang Sayyidah Fatimah ini juga ibundanya itu juga ayahnya juga seorang wali dan ibunya pun sebetulnya adalah seorang wali. Akhirnya beliau mengizinkan untuk
kepada putranya yang dicintai itu pergi menuntut ilmu. Wahai anakku, engkau telah aku serahkan kembali, aku titipkan kepada Allah. Itu jawab ibundanya Sayyidah Fatimah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Silahkan engkau mau berguru, menuntut ilmu untuk bekal kelak. Jadi karena beliau sadar betul bahwa anaknya memang ditakdirkan untuk menjadi walinya Allah. Akhirnya beliau memberikan bekal, yaitu peninggalan ayahandanya itu sebesar 40 dirham. Jadi peninggalan ayahandanya itu ada 80 dirham. Kemudian yang 40 dirham ini diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menjadi bekal. Kemudian yang sisanya 40 dirham diberikan lagi kepada saudaranya. Itulah adilnya daripada Sayyidah Fatimah ibundanya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nah, kemudian ibundanya ini memberikan baju itu menyimpan di dalam bajunya itu satu baju yang sebenarnya tidak bagus ya, kayak ya sedikit compang-camping, kemudian diselipkan, dibikin saku tapi sebelah kiri tapi bagian dalam di bawah ketiak. Nah itu akhirnya yang bekal 40 dirham itu dimasukkanlah ke situ, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat ke Baghdad untuk mencari ilmu, untuk berguru. Nah, itu beliau itu ya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani minta izin kepada ibundanya Sayyidah Fatimah, kemudian dengan melepas anaknya Sayyidah Fatimah ini melepas Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengucapkan, wahai anakku, mungkin ini terakhir kali aku melihatmu karena engkau telah aku pasrahkan lagi sampai mungkin kelak bertemu di hari kiamat. Itu mudah-mudahan engkau menjadi kekasihnya Allah yang paling dicintai. Nah, itu doanya daripada Sayyidah Fatimah ibundanya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nah, kemudian beliau berangkat ke Baghdad, kemudian berangkat ke Baghdad untuk berguru dengan seorang guru yang ada di Baghdad. Ya, jadi itulah perjalanannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ketika beliau mulai berangkat ke Baghdad, beliau itu bareng dengan kafilah rombongan yang akan berdagang, yang menuju ke Baghdad berdagang. Suatu saat di tengah jalan ini karena memang dari Jilan itu sampai ke Baghdad lumayan memakan waktu cukup panjang dan mengarungi gurun pasir, ya nggak mudah mengarungi gurun pasir, sehingga ya cukup memakan waktu dengan panas, malam dingin, itu beberapa hari lamanya. Nah, suatu saat di perjalanan kafilah ini yang bersama Syekh Abdul Qadir Al Jailani ini dicegat oleh rombongan perampok. Dibilang rombongan perampok itu yang rampoknya nggak satu orang, ada pimpinannya. Dicegatlah kafilah ini yang bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian setelah dicegat, kafilah ini ditanya, dirampok, hartanya diminta semua. Kemudian ada satu perampok yang namanya melihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam kondisi compang-camping, maksudnya ya seperti bukan pakaian pedagang yang kelihatan mewah, tapi kelihatan orang miskin. Terus ditanya, ya hai anak muda, apa yang kamu punyai? Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjawab, aku hanya mempunyai 40 dirham. Rampok pun ini tertawa, mana ada orang miskin begini punya 40 dirham, karena 40 dirham zaman itu sudah sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi kemudian rampok itu pergi lagi membawa rampokannya yang kafilah yang bersamanya itu. Kemudian rampok itu
lapor lagi kepada pimpinan perampoknya. Pimpinannya itu dilapori, "Hai Tuan, ini ada anak muda pakaiannya compang-camping." Ketika saya tanya, "Kamu punya bawa apa?" Katanya malah dia bilang 40 dirham. Saya nggak percaya, katanya nggak percaya saya dia punya uang 40 dirham gitu kan. Kemudian perampok ini penasaran, akhirnya perampok ini pimpinannya ini mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. "Hai anak muda, benarkah kamu membawa 40 dirham seperti apa yang kau ucapkan kepada anak buahku?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini jawab, "Benar, saya membawa 40 dirham." Terus anak buahnya ini disuruh coba periksa. Wah, kemudian diperiksa. Dan ternyata memang betul ada kantong bagian dalam itu ada 40 dirham. Karena penasaran, pimpinan perampok ini tanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau bicara jujur padahal engkau tahu bahwa engkau akan aku rampok?" Nah, seperti itu pertanyaan bosnya perampok kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. "Wahai Tuan, saya diberikan pesan oleh ibu saya. Saya harus berkata jujur dan bertindak benar, apapun kondisinya." Nah, itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani kepada bosnya perampok ini, gitu ya. Kemudian perampok ini jadi sadar mendapatkan hidayah Allah, ya. Mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan satu anugerah, yaitu kesadaran, yaitu, "Wahai anak muda, engkau dengan ibumu disuruh berkata jujur dan bertindak benar, itu engkau sangat nurut sekali. Sementara Allah menyuruhku untuk menjauhi maksiat dan tidak ngerampok saja saya tidak mampu untuk melakukannya. Sesungguhnya hari ini aku bertobat di hadapanmu." Nah, kemudian perampok ini tobat minta maaf, kemudian semua harta rampokannya itu dikembalikan lagi kepada kafilah rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, sehingga dikembalikan semula. Terus kemudian rampok tadi bilang kepada anak buahnya, "Wahai anak buahku, aku sudah bertobat. Kalau engkau masih mau merampok, silahkan jangan ikuti aku. Kalau mau engkau bertobat, silahkanlah ikuti aku. Aku akan mengikuti anak muda ini." Nah, kemudian anak buah perampok ini pun, "Engkau adalah pimpinanku. Ketika engkau merampok, aku ikut ngerampok. Ketika engkau bertobat pun aku ikut bertobat." Akhirnya gerombolan perampok ini bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian tidak merampok lagi. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bersama kafilah yang lain itu melanjutkan perjalanan ke Baghdad, yang kafilah untuk berdagang, dan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu gurunya nanti di Irak. Nanti kelanjutannya ya, tunggu saja untuk episode berikutnya ya. Kita asik-asik aja, kita santai sambil menikmati sawah ya. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya, ada nilai tambahnya buat kita menambah wawasan dan ilmu kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.